kita melihat Purworejo ini, kita harus jujur. Iya. Purworejo butuh orang-orang yang berani melakukan atau membuat terobosan. Iya. Purworejo butuh orang-orang yang semangat untuk mempersatukan tokoh-tokoh. Purworejo itu aja dolani nang Magelang, Yogyakarta, sedangkan kalau di Yogyakarta dan Magelang mereka nyun sewu kontribusi untuk daerah lain akhirnya yang dikeluarkan, tidak kembali ke daerah sendiri. WMDB Kreator, lama WMDB Kreator tidak upload. Malam ini ada kejutan yang sangat mengejutkan, di mana WMDB Kreator kedatangan Mas Ilham Erda. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengenal beliau, penulis buku dan seseorang yang mempunyai pengetahuan, atau lebih tepatnya seseorang yang tidak pelit dengan pengetahuan. Hari jadi Kabupaten Purworejo tanggal 27 Februari 1831. Ya. Menurut dari 27 Februari 1831, maka di tanggal 27 Februari 2023 usia Purworejo adalah 192 tahun. Ya. Yang akan kita rayakan ulang tahunnya pada tanggal 27 Februari 2023. Ya. Pencapaian yang ke-192 tahun. Ya. Kalau dari Mas Ilham dari pencapaian sendiri masih standar sih ya. Standar, dan dilihat dari sudut pandang anak muda atau usia 40 ke bawah itu sebenarnya tidak terlalu relevan banget ada polemik atau beberapa opsi, misal di perubahan perda yang dirundingkan eksekutif sama legislatif gitu. Titik poinnya adalah buat mengkreasi menuju kemakmuran atau satu pride, kebanggaan satu daerah. Itu sih Pak. Itu yang dari filosofi ya, dari kemajuan berbasis nilai ya. Belum kita yang dari materi atau infrastruktur. Kalau dari sudut pandang Mas Erda, beliau sudah memulai dengan penjelasannya, di mana dari usia-usia milenial, usia 40 tahun ke bawah ya Mas, itu masih harus banyak koreksi. Dan mungkin akan indahnya jika koreksi tersebut segera ditindaklanjuti dan diperbaiki. Untuk pembangunan Kabupaten Purworejo, kalau menurut saya, kebetulan usia saya bukan usia milenial, sudah 43 tahun. Purworejo aman, Purworejo damai, dan Purworejo banyak pembangunan yang bisa kita rasakan, contohnya alun-alun. Karena konsentrasi Purworejo ya di alun-alun. Tumpleknya di alun-alun. Jalan-jalan di alun-alun. Dan di alun-alun kita melihat sesuatu yang nyaman. Bagaimana menurut jenengan? Ya, kondisi nyaman, tapi kan satu sisi jika dilihat dari perspektif luar masih sama polanya Pak. Sebagai penyuplai, kita lulus SMA, SMK, kalau nggak kerja ya kuliah, kalau nggak Jogja ya itu kan tradisi yang klasik ya, yang dari transmigrasi sampai sekarang sampai ulang itu membuat sangat, itu salah satu problem sebenarnya. Dengan kebijakan publik atau kebijakan dari seorang pemimpinnya bisa ada solusi. Itu jadi PR Pak. Jadi kan merembetnya nggak ada SDM yang kompetitif karena pada merantau yang terbaik. Juga investasinya mikir lagi, orang swasta mikir lagi, dia mau berinvestasi, mau berspekulasi di sini, kok ini BEP-nya balik nggak, ini misalnya hotel okupansinya sebulan ini enggak, kan sangat rinci ya. Implikasinya jadi luas Pak. Itu yang saya lihat sih. Ya benar, kalau sekedar untuk rasa syukur kita punya pusat untuk kumpul keramaian gini ya cukup itu aja. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, dari orang luar ya belum berdaya saing kan. Ini targetnya kan ada 2025. Purworejo punya slogan berpanca itu harus PR yang segera dikejar juga itu. Purworejo sudah berkembang, tetapi kalau kita melihat pencapaian tersebut dan puas dengan pencapaian hari ini, maka ya standar. Ya, kalau nggak hati-hati terlewati. Kita melihat pembangunan Purworejo Mas, ini kita nyun sewu, diskusi kita agak melompat-melompat nih.
pembangunan di Purworejo harus diakui ada. Ya. Pembangunan di Purworejo harus kita lihat fisiknya jelas. Ya. Tetapi kalau kita melihat pembangunan di Kabupaten Purworejo lambat. Ya. Kalau menurut jenengan masalahnya itu di mana? Keterlambatan kita itu titik sentral permasalahannya itu apa? Harus peka dengan kebutuhan daerah, peka dengan kompetitor geraknya apa kan. Itu satu kata itu sebenarnya kalau diterapin sudah jadi jawaban. Peka berarti kan semisal kita membangun, kita membangun kebijakan publik atau apa kan bisa dirasakan minimal jangka panjang ya. Setiap kita berganti pemimpin maka acaranya akan berbeda. Iya. Kemungkinan masalahnya di situ, Mas. Mungkin ya, ini kita tidak menyimpulkan. Iya. Pembangunan di Purworejo lambat itu dikarenakan setiap kita berganti pemimpin maka akan berganti acara. Seandainya pemimpin yang dilantik hari ini menggantikan pemimpin yang kemarin, itu mereka mau meneruskan program-program sebelumnya, maka insya Allah Purworejo akan lebih maju, lebih cepat pembangunannya, lebih cepat kemajuannya, dan lebih cepat kemanfaatan yang bisa dirasakan, Mas. Betul ya. Meneruskan bukan berarti, kan ada juga Pak teori sebenarnya daripada membuat baru itu lebih enak meniru. ATM itu kan amati, tiru, dan modifikasi. Iya, itu lebih ringan karena contohnya banyak, kita bisa resikonya kecil, anggarannya, budgetingnya bisa tipis-tipis dulu. Tetapi kalau pemimpinnya egois atau pemimpin yang malu-malu, maka dia akan membuat program sendiri atau menjalankan visi dan misinya tanpa melihat apa yang sudah dikerjakan pejabat sebelumnya. Betul ya. Kan saya juga pernah ada riset tuh teman-teman senior di diaspora. Ada satu mantan pejabat utama di MNC Group, beliau dengan sukarela meriset diaspora musuhnya siapa, problemnya Purworejo yang mau dimaui apa kan, tapi nggak dini juga. Jadi bolanya nggak sampai sini, jadi balik lagi. Kalau saya mencoba melihat dari fenomena nasional, Mas, di mana kita melihat Bapak Joko Widodo, presiden yang sangat luar biasa. Dia menggandeng kompetitor-kompetitor masa lalunya untuk bekerja sama dan membangun bangsa. Seandainya siapapun pemimpin kita mau melihat dan meniru cara-cara orang-orang yang sangat luar biasa, maka insya Allah Purworejo ya akan sempurna. Di mana kompetitor itu dikumpulkan dan kompetitor itu dijadikan teman untuk membangun daerah. Sebenarnya problem di birokrasi atau problem di kebijakan publik daerah kan hampir sama ya. Masih ada hitamnya, tapi kan lebih menonjol di prestasinya, itu yang bikin fenomenanya sebenarnya sama. Kita melihat misal Purworejo sudah dikepung perguruan tinggi negeri, Pak, asik nih. Karena buat menutup biar nggak lari ke Jogja, masing-masing sudah membuat Magelang, Kebumen. Kita nggak sadar nih, satu. Belum dua yang wisata, diem-diem kita kan dibuai. Wah, masuk daerah otorita Borobudur. Ya. Padahal Kebumen, paling dia nggak masuk di itu loh, tapi bikin strategi yang nggak kalah juga. Tuh, kadang banyak banget yang kita perlu melek, perlu melihat di samping tetangga kita ini. Kita melihat Purworejo ini, kita harus jujur. Iya. Purworejo butuh orang-orang yang berani melakukan atau membuat terobosan. Iya. Purworejo butuh orang-orang yang semangat untuk mempersatukan tokoh-tokoh. Dan Purworejo butuh orang yang mau ikhlas menerima saran atau ikhlas dia berteman. Tidak berteman hanya karena kepentingan. Opportunity saat ya. Yes. Seandainya kok tokoh-tokoh Purworejo bisa seperti yang kita sampaikan tadi, seperti harapan bersama, insya Allah Purworejo akan pesat. Karena suka tidak suka dengan Nyun Sewu, kalau kita bicara Yogyakarta, efek bandaranya itu luar biasa loh, Mas. Dapat semua ya? Dapat semua. Tapi kalau kita tidak bisa atau belum menyiapkan dari awal, tidak disegerakan, maka kita akan jadi penonton penonton yang tidak gratis. Betul. Kita akan mengeluarkan biaya besar untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dan ada di daerah kita sendiri. Contohnya, Purworejo butuh mall, Mas. Karena kalau kita ngobrol dengan teman-teman, mereka mau jajan atau dolan itu
Mereka ke Magelang, ya. Jogja Magelang. Karena di Purworejo nggak ada. Iya. Tapi wacana mall kan sudah pernah ini ya masuk, belum dieksekusi. Lah mewacana tok Mas. Tapi kan ada lagi Pak, isu yang terbaru mall sudah pada tutup. Jadi harus PR-PR yang isu-isu terkini harus menguasai juga orang daerah. Ya minimal kalau seandainya mall itu masih menjadi barang yang mahal dan sulit, maka ya tolonglah carikan sesuatu yang mungkin setara lah. Setara. Orang Purworejo itu aja dolani nang Magelang, Yogyakarta, sedangkan kalau di Yogyakarta dan Magelang mereka nyuwun sewu kontribusi untuk daerah lain akhirnya yang dikeluarkan tidak kembali ke daerah sendiri. Enggak, sebenarnya kan sekarang era keterbukaan akses data ya. Kita tuh gratis semua loh kalau mau riset, mau dari gambar, mau dari cara memerintah apa. Tapi ya itu namanya feodalnya masih tradisi feodal sama tradisi. Kalau nggak edukasi nggak masuk ya karakter pemimpin kan nular Pak ya. Karakter bupati pemimpin nular ke otomatis ya ke bawahan. Belum kompetitornya yang mau apa masuk ke lobbynya ke ini juga. Misalnya mengatakan standar karena lihat beberapa contoh, misalnya kita bikin ini ada hotel bintang berapa 3 ya. Organisa duitnya kan duit apa utang ya. Kan kalau di logis kan membangun gitu mendatangkan investor, mengelola, dia meriset baliknya berapa, okupansinya berapa, kan duitnya bisa buat yang lain. Ya saya katakan standar sebenarnya bukan standar, tapi buat amannya standar aja. Itu kita tidak melihat di seberang sana sudah ada hotel bintang 5 di Temon, Kebumen sudah mendahului. Jadi ya gitulah kondisi kota kita. Riset panjangnya atau feeling itu nggak dimainkan atau gimana ya. Itu yang bikin salah satunya putra-putra terbaik mungkin tidak butuh orang pinter, nggak ada sampai yang slogan agak sedikit sarkas. Bos itu belum butuh orang pinter. 1, 2, wah presidennya dari Purworejo, ada darah Purworejo siapa, tapi nggak ada perubahan. Maksudnya evaluasi buat kita tuh ada juga harusnya, atau kritik buat apa kita yang di lokal di sini tuh harus. Tetapi itu emang bukan rahasia umum loh Mas. Iya. Kita ini pernah memiliki presiden. Iya. Di mana istri presiden kita tersebut asli Purworejo. Bukan istrinya saja Pak, tapi think tanknya di belakangnya Bu siapa itu? Bu Ani Yudhoyono. Think tanknya 3 dari Purworejo Pak. Walaupun 1 Pak Sudi Silalahi. Oh iya. Tapi nggak berdaya juga. Kenapa itu? Think tanknya juga tim pemikir presiden. 2 periode Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Pak Habibie, Ibu Bambang Susilo Bambang Yudhoyono, Purworejo biasa-biasa saja. Biasa. Dan 2 kali periode gubernur kita Pak. Iya. Pak Ganjar kan orang Purworejo itu. Iya. Purworejo masih sama saja. Iya. Sebenarnya itu masalahnya itu apa? Iya. Kenapa kok kita tidak bisa memanfaatkan mereka-mereka yang pada waktu itu memegang tampuk kekuasaan penuh di Indonesia, negara kita, dan di Provinsi Jawa Tengah. Kendalanya apa sih nak menurut jenengan? Kenapa kok nggak bisa menyambungkan benang merah tersebut, dan benang merah tersebut kita kembali lagi kan ke Purworejo? Dan pastinya Purworejo akan luar biasa pada waktu itu. Nah sekarang kan nyun sewu Pak Ganjar sudah hampir selesai nih masa jabatannya. Pak SBY pun sudah selesai lama itu. Dan akhirnya ya waduh kok biar. Jadi kuncinya mungkin di mindset kan, buat evaluasi kita juga di mindset sama karakter ya. Jadi bupati kan sebenarnya pelayan ya, pelayan, atau kalau mindset negarawan. Jadi bukan kita mulia, wah kita kaya, itu bukan, karena di balik itu kan kita meninggalkan sebuah legacy ya, legacy atau peninggalan peradaban. Peninggalan peradaban itu dikenang yang baik. Oh ini Bapak 2 periode jadi bupati dibangun kampus, oh Bapak bikin pasar yang bisa perputarannya duit gede, kan nilai-nilai baik yang diceritakan itu yang namanya legacy gitu. Kadang maaf ya, namanya mungkin sudah cukup di materi atau motif-motif yang lain menyalon jadi bupati, tapi kita lihat visi misi kan gampang banget Pak ya, kita namanya orang dah visi misi kadang ngomong masih gagapan, kadang nggak bisa menerjemahkan visi misi. Ini mutu kopi ya Pak? Itu visi misinya ambil di translate Google itu Mas? Iya, standar ini biasa banget.
Jadi kalau hari gini kita masih mencari pemimpin yang masih bercerita tentang slogan dan visi misi lewat banner, lewat baliho, waduh, seperti ini kok kita akan kembali ke masa lalu. Kita butuh pemimpin itu yang bicara dengan tegas dan lugas, dan bicaranya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya nyun sewu janji manis pada waktu kampanye, tetapi pada waktu beliau akan menjabat semua hilang. Caranya mukso, obrolan kita tentang harapan sebagai rakyat jelata masyarakat Kabupaten Purworejo untuk kabupaten tercinta di hari ulang tahun yang akan dirayakan nanti pada tanggal 27 Februari 2023. Harapan dari Mas Ilhan Erda, dari kaum rakyat jelata sama seperti saya. Monggo silakan Mas. Mungkin harapan saya sebagai orang pinggiran ya, kebetulan didengar alhamdulillah, enggak juga biasa aja, enggak apa-apa. Intinya ada 3 sih Pak, kan produk dulu, produk budaya, produk pertunjukan, setelah produk sama marketing yang penting diperhatikan itu. Dan di produk semoga bisa mengangkat apa yang lokal wisdom yang unggulan. Jadi dari 16 kecamatan datanya ada di dinas, tinggal di clustering, di mapping, ditampilkan di situ. Kita model yang seperti tadi nggak harus membuat dari nol, kita tiru aja modif ATM. Jadi unggulan gimana, terus bisa menjadi ikon, brand image-nya kebentuk, menguatkan kebanggaannya ada. Di momentum Hari Jadi Kabupaten Purworejo yang ke-192 tahun, mudah-mudahan didengarkan, tetapi kembali lagi seperti Mas Ilhan Erda tadi sampaikan, didengarkan ya alhamdulillah, orang ya sudahlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.